Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Mufida dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 12207183115 yang melaksanakan magang 1 di SMP Negeri 1 Sumber Ngempol. Nah, pada kesempatan di magang 1 kali ini, kami mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan diperkenankan untuk mengobservasi beberapa hal mengenai apa saja yang akan digunakan pada pelaksanaan di magang 2. Contohnya saja pada jurusan saya yakni Manajemen Pendidikan Islam, kami itu diperkenankan untuk mengobservasi mengenai praktik pengelolaan pendidikan dan membuat KAK. Kita itu diperkenankan untuk memilih satu bidang yang akan diobservasi. Maka dari itu, saya memilih untuk mengobservasi bidang pengelolaan dan administrasi kesiswaan serta membuat KAK mengenai pengelolaan dan administrasi kesiswaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai KAK, pengelolaan dan administrasi kesiswaan. Sebelum kita mengetahui sistematika dari KAK sendiri, alangkah lebih baiknya kita itu harus mengetahui apa kepanjangan dari KAK. KAK adalah kerangka acuan kerja. Jadi KAK ini adalah suatu dokumen yang menggambarkan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu periode yang akan mendatang. Dalam KAK ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah latar belakang. Di dalam latar belakang mencakup dua aspek, yakni dasar hukum dan juga gambaran umum. Dasar hukum yang saya cantumkan dalam KAK saya adalah yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang materi pembinaan kesiswaan. Dapat kita ketahui bersama, pendidikan adalah sesuatu yang universal dan juga berlangsung secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Maka dari itu, di dalam pendidikan itu ada yang namanya manajemen kesiswaan. Nah, manajemen kesiswaan ini adalah pengelolaan berbagai hal yang berhubungan dengan kesiswaan, mulai dari siswa tersebut masuk ke dalam sekolah sampai juga siswa tersebut keluar dari sekolah. Tujuan umum dari adanya manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah dan juga berjalan secara efektif dan efisien. Maka dari itu, pihak sekolah selaku pengelola berbagai hal pendidikan serta pengelola administrasi siswanya dituntut untuk mengelola dengan baik para siswanya agar siswa-siswi yang berada di sekolah tersebut terdata dengan baik. Pengelolaan yang dimaksud adalah adanya data yang relevan terkait siswa-siswinya dan juga ditunjang dengan adanya buku induk siswa. Buku induk merupakan kumpulan daftar nama siswa sepanjang masa dari sekolah tersebut. Murid baru perlu dicatat segera dalam buku induk tersebut. Catatan dalam buku induk itu pun harus lengkap meliputi data dan identitas siswa. Biasanya data ataupun identitas siswa itu diambil dari formulir pendaftaran pada saat PPDB. Di samping identitas siswa, dalam buku induk pun juga berisi prestasi belajar siswa dari tahun ke tahun selama siswa tersebut belajar di sekolah. Catatan dalam buku induk pun harus jelas. Hal ini merupakan tanggung jawab kepala sekolah karena pada dasarnya tanggung jawab kepala sekolah ialah melaksanakan program pelayanan murid atau siswa di sekolahnya, baik itu berupa kehadiran, penerimaan, orientasi, mengenalkan lingkungan sekolah, evaluasi, serta pelaporan kemajuan murid. Semua tanggung jawab tersebut tidak bisa dijalankan sendiri oleh kepala sekolah. Maka dari itu, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut membutuhkan bantuan dari personil-personil ataupun para staf yang ada
ada dalam lembaga pendidikan termasuk dalam pengelolaan buku induk siswa. Yang kedua adalah nama kegiatan. Dari banyaknya kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan administrasi kesiswaan, maka saya ingin mengangkat satu kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan administrasi kesiswaan, yaitu kegiatan pengelolaan buku induk siswa. Kegiatan tersebut berfokus pada pengisian data diri siswa dan juga nomor induk siswa. Yang ketiga adalah maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud tujuan. Sudah disinggung tadi bahwa buku induk itu tidak hanya mencatat tentang biodata diri siswa, melainkan juga tentang prestasi belajar siswa. Maka dari itu, maksud kegiatan tersebut adalah untuk memudahkan para pendidik untuk memasukkan atau mengisi nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 6. Karena nantinya nilai rapot itu juga akan menjadi tolak ukur prestasi akademik belajar siswa. Yang kedua adalah tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan tersebut adalah yang pertama untuk arsip sekolah. Misal jika ada rapat yang hilang ataupun ijazah yang hilang, bisa dijadikan bukti bahwa siswa tersebut memang benar-benar bersekolah di sekolah tersebut dan sudah dinyatakan lulus dari sekolah tersebut. Yang kedua adalah untuk mengurus perlengkapan ijazah yang hilang untuk diurus ke dinas. Yang keempat adalah indikator keluaran. Dengan adanya pengelolaan administrasi kesiswaan, besar harapan yang ingin dicapai oleh para staf adalah terselesainya administrasi kesiswaan dengan cepat dan tepat, serta mempermudah pencarian data diri siswa melalui buku induk siswa. Karena ada kalanya ada kasus mutasi siswa, maka dari itu biodata ataupun data diri siswa itu sangat diperlukan untuk proses mutasi siswa dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya. Yang kelima adalah pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari dua aspek, yaitu metode pelaksanaan dan juga tahapan kegiatan. Metode pelaksanaan kegiatan pengelolaan buku induk siswa di SMPN 1 Sumber Gempol dilakukan 5 kali dalam satu periode, yaitu pengisiannya dilakukan pada bulan September, Oktober, November, April, dan juga bulan Mei. Untuk tahapan kegiatan pengisian buku induk siswa itu terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama memasukkan nama dan juga alamat siswa, yang kedua memasukkan nomor induk siswa dan nomor NISN, yang ketiga memasukkan jumlah keluarga. Biasanya jumlah keluarga itu diketahui dengan adanya lampiran fotokopi KK. Yang keempat memasukkan nomor ijazah SD. Yang kelima memasukkan nama orang tua, alamat orang tua, serta pekerjaan orang tua. Biasanya untuk mengetahui data tersebut juga dibuktikan dengan adanya lampiran fotokopi KTP orang tua. Yang keenam, memasukkan tanggal diterimanya menjadi murid baru di SMPN 1 Sumber Gempol. Yang ketujuh, memasukkan penghasilan orang tua serta status orang tua. Yang terakhir adalah memasukkan nilai dan rapot serta nilai ijazah atau SKHU di sekolah. Yang keenam adalah lokasi kegiatan. Kegiatan tersebut akan dilakukan di SMP Negeri 1 Sumber Gempol pada tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021 yang berada di Jalan Raya Sumber Gempol nomor 30, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung. Yang ketujuh ada pelaksana dan juga penanggung jawab kegiatan. Untuk pelaksana kegiatan pun terdiri dari satu, ada Pak Purwanto sebagai Wakakesiswaan. Yang kedua ada Bu Yakti Furiantiwati sebagai koordinator tata usaha. Yang terakhir ada Aini Mufida, saya sendiri sebagai mahasiswa magang di SMP Negeri 1 Sumber Gempol. Untuk penanggung jawab kegiatan adalah Pak Sugito selaku PLT Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Sumber Gempol. Yang kedelapan adalah jadwal kegiatan. Yang pertama, pada bulan Juli sampai dengan Agustus itu memasukkan identitas siswa. Yang kedua, pada bulan November itu pelaksanaan ujian semester ganjil.
Yang ketiga, pada bulan November juga setelah pelaksanaan ujian semester ganjil, maka memasukkan rapot semester ganjil. Yang keempat, pada bulan April yaitu pelaksanaan ujian sekolah semester genap. Yang kelima, di bulan Mei ada pelaksanaan PPDB. Yang keenam, pada bulan Juni memasukkan nilai rapot semester genap. Yang ketujuh, pada bulan Juni juga memasukkan nilai ijazah dan SKHU. Yang kesembilan adalah anggaran dana. Untuk biaya pelaksanaan kegiatan tersebut, di SMPN 1 Sumber Gempol tidak ada anggaran ataupun rencana anggaran yang direncanakan. Sekian penjelasan mengenai KAK dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.